Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Hong Kong Ghost Stories. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang wanita di belakang taksi sedang melihat beberapa foto yang diambil mantan pacarnya dan ia menghapus sebagian besar dari foto tersebut. Beberapa menit kemudian wanita itu tiba di tempat yang dituju, di mana ia akan menjadi guru pengganti yang baru di sekolah menengah pinggiran kota. Wanita itu bernama Jennifer Yip. Di sana ia melihat para siswa keluar dari sekolah untuk istirahat makan siang. Untungnya Jennifer menemukan seorang siswi bernama Dondon sedang bermain di lapangan. Kemudian Dondon pun bersedia untuk menunjukkan pada Jennifer ruang kantor sekolah. Jennifer kemudian bertemu dengan bu guru lainnya bernama Bukong. Bukong menyebutkan bahwa Jennifer akan mengajar pelajaran sejarah karena guru sebelumnya sedang cuti hamil. Saat mereka berbincang, kepala sekolah masuk. Ia pun menyambut kedatangan Jennifer di sekolah. Bukong meminta Jennifer agar mulai mengajar keesokan harinya pada shift sore. Dalam perjalanan pulang, Jennifer dicegat oleh mantan pacarnya bernama Chuang. Chuang memohon pada Jennifer untuk kembali padanya, tapi ia menolak. Untungnya ayah Jennifer muncul dan mengusir Chuang pergi. Kejadian tersebut membuat Jennifer terguncang hingga ia curhat dalam pelukan ibunya. Chuang adalah seorang pria kasar yang mengakibatkan Jennifer dirawat di rumah sakit hingga 4 kali. Jennifer juga mengambil cuti dari mengajar selama 3 tahun karena hubungannya dengan Chuang. Keesokan harinya di sekolah, Jennifer menemukan sebuah catatan dari Bukong yang memberitahunya untuk memulai mengajar kelas E, namun Jennifer kesulitan menemukan kelas tersebut. Untungnya Dondon muncul dan menunjukkannya pada Jennifer. Di dalam kelas, Jennifer melihat para siswa sangat sulit diatur, di mana sebagian besar siswa lebih suka bermain ponsel atau mengobrol dengan siswa lain daripada belajar. Meskipun begitu, Jennifer mencoba cara terbaik untuk mendekati para siswa, meskipun mereka berkomentar pedas. Dalam perjalanan pulang, Jennifer ditangkap oleh seorang tunawisma yang meminta Jennifer agar percaya pada Tuhan. Setelah itu Jennifer melihat beberapa siswanya yang berjalan menuju klub. Ia mengikuti mereka dan melihat mereka bertemu dengan wanita yang lebih tua yang menghubungkan mereka pada pria hidung belang. Jennifer pun tidak tinggal diam hingga para siswa serta pria tua melarikan diri. Namun Jennifer berhasil mendapatkan seorang gadis bernama Carol. Jennifer lalu bertanya mengapa Carol di sana. Carol tidak menyangkal keterlibatannya. Ia mengatakan jika ia perlu mendapatkan uang untuk memenuhi gaya hidupnya. Di sekolah, 2 anak laki-laki memperingatkan Jennifer agar tidak ikut campur pada urusan Carol. Namun Jennifer lebih tertarik untuk mencari Dondon yang tidak hadir di kelas sebelumnya. Jennifer melihat Dondon berjalan ke toilet wanita dan ia pun mengikutinya. Kemudian Jennifer membuka semua pintu toilet, tapi ia tidak menemukan Dondon di sana. Saat Jennifer akan meninggalkan toilet, ia menemukan jika pintu terkunci. Tiba-tiba pintu kamar mandi mulai membuka serta menutup berulang kali. Keran mulai menyemprotkan air kemana-mana dan kipas AC rusak hingga kincirnya terlepas, memecahkan cermin-cermin dan hampir melukai Jennifer. Tidak lama kemudian darah mulai menetes dari dinding dan membentuk sosok yang mengerikan. Sementara Jennifer hanya bisa meringkuk di sudut ruangan karena ketakutan. Beberapa jam kemudian ayah Jennifer melapor pada polisi agar mencari putrinya yang belum pulang ke rumah. Untungnya petugas segera menemukan Jennifer di toilet wanita yang terkunci. Jennifer segera pulang untuk beristirahat karena ia mendapat sakit kepala yang hebat. Di pagi hari Bukong menelpon Jennifer. Ia merasa khawatir tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ia meminta Jennifer untuk beristirahat dan datang ke sekolah besok. Keesokan harinya di sekolah, Jennifer dan Bukong duduk bersama. Kemudian Jennifer menceritakan pengalamannya di kelas yang baru. Jennifer menyatakan bahwa kelas 4E tidak seburuk seperti yang ia pikirkan. Mendengar pernyataan Jennifer, jantung Bukong serasa terhenti karena ia yakin sekolah tidak memiliki kelas 4E. Jennifer yakin betul jika kelas 4E itu ada. Ia pun tanpa ragu mengajak Bukong untuk menuju ke sana. Saat mereka tiba, Jennifer begitu kaget melihat ruangan kelas dalam kondisi buruk serta mengerikan. Tiba-tiba kepala sekolah datang. Ia berbagi cerita tentang apa yang terjadi 20 tahun yang lalu.
Saat itu seorang anak laki-laki diintimidasi habis-habisan oleh teman sekelasnya di kelas 4E. Kemudian suatu hari ia menyemprot seluruh kelas dengan gas beracun dan menyalakan api di kelas hingga terjadi kebakaran. Tragedi itu menewaskan 14 orang termasuk 2 orang guru. Mendengar kejadian tersebut, Jennifer merasa takut, terutama ia baru saja mengetahuinya. Hingga Bukong memutuskan agar Jennifer mengganti kelas siangnya ke kelas pagi dan mengalokasikan Jennifer kelas yang baru. Dalam perjalanan pulang, Jennifer sekali lagi didekati oleh Chuang, namun Jennifer mengabaikan rayuannya. Saat berjalan, Jennifer melihat Dondon di hadapannya. Gadis itu memberitahu Jennifer agar tidak kembali lagi ke sekolah. Sementara di rumah, Jennifer melihat orang tuanya telah mengundang beberapa orang untuk mendoakan dirinya. Jennifer lalu ikut bergabung dan ia mulai percaya bahwa hantu hanyalah sebuah ilusi. Keesokan harinya Jennifer berangkat ke sekolah. Namun di sana ia melihat beberapa siswa yang sama dari kelas 4E. Saat Jennifer memulai pelajarannya, wajah beberapa siswa berubah mengerikan, di mana Carol membuka mulutnya dan melepaskan lidah panjang bercabang. Tetapi untungnya sebelum ia menyentuh Jennifer, Jennifer berbalik. Begitu juga para hantu mulai melayang ke arahnya, tapi seketika berubah saat Jennifer kembali berbalik. Kemudian Jennifer melihat Dondon yang tampak ketakutan. Jennifer pun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sedang terjadi. Tanpa buang waktu, Jennifer segera pergi, namun ia begitu kaget karena ternyata hari sudah mulai gelap, padahal ia mengajar di kelas pagi. Di perjalanan, sekali lagi Dondon memperingatkan Jennifer agar menjauh dari sekolah tersebut. Kemudian Jennifer juga dikejutkan oleh Chuang yang menunjukkan padanya video saat Jennifer berbicara sendiri. Merasa begitu ketakutan, ia pun akhirnya setuju untuk mengizinkan guru spiritual Chuang membantunya. Setelah itu guru spiritual memberikan Jennifer belati yang aneh untuk perlindungan diri. Di rumah, Jennifer tinggal sendirian selama beberapa hari karena orang tuanya sedang keluar kota. Suatu hari Jennifer mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan agar bertemu di sekolah. Jennifer lalu bergegas ke sekolah. Di sana ia bertemu dengan Dondon yang ketakutan karena para hantu ingin menyakiti ibunya. Keduanya bergegas pergi ke kelas di mana ibu Jennifer sedang duduk di jendela. Kemudian Jennifer menunjukkan belati hingga menyebabkan para hantu terganggu dan mendorong ibu Jennifer. Jennifer melihat tubuh tak bernyawa ibunya, ia pun menjadi marah. Tidak buang waktu, Jennifer mulai menyerang para hantu dengan sekuat tenaga hingga mereka musnah. Tak lama berselang terdengar sirine polisi tiba di sekolah. Ternyata Jennifer sudah menghabisi para siswa manusia dari kelas 4E, sementara ibu bersama ayah Jennifer selalu bersama-sama. Pada kenyataannya, kepala sekolah di sekolah tersebut adalah seorang pria. Ia akhirnya mengungkapkan dinding yang menutupi tragedi dulu. Saat Jennifer melihat foto-foto itu, Jennifer sangat ketakutan karena di antara siswa yang tewas, terdapat Bukong serta kepala sekolah yang ia temui sebelumnya. Sebaliknya, Jennifer tidak pernah memiliki pekerjaan di sekolah itu. Sementara Chuang telah menghabisi dirinya sendiri 2 hari lalu, dan belati yang dipegang Jennifer sebenarnya adalah obeng yang digunakan Chuang untuk bundir. Jennifer diamankan serta diborgol oleh petugas. Ia terlihat tertawa histeris, melihat bagaimana ia berpikir jika manusia adalah hantu, sedangkan hantu adalah manusia. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.